Bawa Tuan Muda ke sini. Baik. Tuan Muda, silakan turun. Aku bisa turun sendiri. Tuan Muda hebat banget. Ternyata bisa turun sendiri. Silakan. Silakan. Ambilin barang yang disiapin buat Tuan Muda. Oke. Bu, ngapain siapin ini buat aku? Aku sama ayahmu setahun keluarin puluhan miliar buat kamu sekolah. Tapi tiap ujian kamu selalu paling bawah. Kalau kamu nggak belajar serius, mending pungutin sampah aja. Aku tanya kamu sekali lagi, mau belajar yang bener nggak? Enggak, aku nggak mau. Pungut sampah juga nggak masalah. Kamu? Jadi kamu lebih rela pungut sampah daripada belajar? Bu, jangan emosi. Pungut sampah itu capek banget. Tuan Muda nggak bakal tahan lama. Sebentar lagi dia akan pulang belajar sama ibu. Oke, aku temenin kamu pungut sampai selesai. Aku. Sampah di jalan ini udah dia pungutin semua. Masih nggak mau balik belajar. Ya Tuhan, siapa yang bisa tolong anakku? Wah, banyak banget. Aku. Hei. Jangan lari. Jangan lari. Berhenti. Larilah. Kenapa nggak lari lagi? Uang orang tua aja berani kamu curi. Dasar manusia rendahan. Anak bandel. Wah, anak cewek ini hebat banget. Berani demi keadilan. Tangkap pencuri. Yang paling penting pikirannya lurus. Kalau dia didik cingking, mungkin anakku bisa diselamatkan. Masih berani curi lagi kamu? Nggak berani. Tolong lepasin aku, Nona kecil sakit. Adik kecil, lepasin dia. Aku suruh orang bawa dia ke kantor polisi. Angelia, kamu nggak luka kan? Nenek Angelia ambil uangmu kembali. Cek dulu, ada yang kurang nggak? Oh, syukurlah semua masih ada. Ini uang buat selamatin nyawa nenek. Uang segitu bisa selamatin apa? Menjauh dariku. Maaf aku nggak sengaja pecahin botolmu. Pengemis dari mana ini? Kampungan jorok banget. Aku aja nggak jijik sama kamu. Kamu yang kayak pengemis. Kamu. Angelia, gak boleh nilai orang dari penampilan. Nenek Angelia tahu salah. Ayo kita periksa ke rumah sakit. Uang berobat aja mereka nggak cukup. Antar Tuan Muda pulang dulu. Aku harus cari guru yang bisa didik dia sebelum pulang. Di tempat ini dokter nyaranin jangan banyak gerak. Halo, tolong bantu daftarin nenekku ke poli jantung. Yang biasa 100, yang spesialis 1 juta. Kamu mau yang mana? Kami ambil yang biasa aja. Silakan antri di poli jantung. Sungguh anak yang Penyakitmu harus dioperasi kalau nggak waktumu sisa 3 bulan. Dokter, kalau gitu cepat operasi nenekku. Biaya operasinya 400 juta. Apa kalian punya uangnya? Apa? 400 juta? Aku nggak mau operasi Angelia. Aku nggak mau pulang aja.
Nenek, kamu harus dioperasi. Kalau nggak operasi, hidupmu paling lama 3 bulan lagi aja. Tapi keluarga kita mana ada uang sebanyak itu? Angelia bakal cari cara Angelia bisa jual darah sendiri. Katanya jual darah bisa dapat banyak uang. Adik kecil kamu belum cukup umur buat donor darah. Meski kamu jual sampai darahmu habis pun gak dapat 400 juta. Angelia juga bisa kerja kumpulin barang bekas asal bisa dapat uang buat nyembuhin nenek Angelia mau lakuin apapun. Angelia. Ini sudah nasib nenek. Nenek cuma bisa hidup sampai segini, anak pintar. Ayo kita pulang ya. Gak bisa, nenek harus dioperasi. Angelia cuma punya nenek seorang. Kalau nenek tiada, Angelia gimana? Angeliaku. Kalau nenek tiada, kamu bisa cari. 400 juta ini aku yang tanggung. Anda tante yang kemarin kan? Angelia, kamu masih ingat aku? Jangan sedih lagi. Ya biaya operasi nenek, aku yang tanggung. Selama bisa dibereskan dengan uang, itu nggak masalah. Ini, kami nggak bisa terima uangmu. Kami nggak boleh ambil uang tanpa usaha. Sebenarnya aku juga ada satu hal mau minta bantuan kalian. Putraku lebih suka kumpulin sampah daripada belajar yang benar. Aku lihat Angelia ini pengertian. Aku mau ajak Angelia ke rumah buat bimbing anak durhakaku itu. Ternyata kamu ngincer cucuku. Aku nggak bakal jual cucuku. Kamu salah paham, aku cuma mau minta Angelia buat ke rumahku jadi guru les anakku. Setelah liburan musim panas, Angelia akan kuantar pulang. 400 juta ini anggap aja biaya les privat. Aku bersedia. Nenek, kalau aku ngajar les, aku bisa dapat uang buat biaya operasimu. Angelia mau. Oke, kalau gitu kita sepakat ya. Sekarang aku suruh orang bayar. Tuan muda. Cepat turun Tuan muda, kalau nyonya kamu pasti marah. Tuan muda jangan dirobek. Mau suruh aku belajar? Nggak mungkin. Aku robek semuanya. Gimana kalian paksa aku belajar? Tuan muda, buku ini baru dibeli. Kamu belum baca, Tuan muda, jangan robek. Kamu nyebelin banget. Percaya nggak kalian bakal dipecat ibuku? Ya robek semua buku pelajaran gitu aja. Selama aku bisa atur dia pakai cara apa aja boleh kan? Tentu, Tuan muda, kami udah bikin belasan guru les kabur, nyonya panggil kamu buat didik dia baik-baik. Oke, ambilin aku sapu lidi. Aku mendingan pungut sampah daripada belajar. Pengemis, kenapa kamu datang ke rumahku? Aku bukan pengemis, namaku Angelia. Mulai sekarang aku guru lesmu. Aku tanya kamu mau dikumpul atau belajar? Aku nggak akan belajar. Kalau berani, pukul aku aja. Belum pernah aku dengar permintaan gila gitu. Oke, aku kabulin. Oh, kamu serius? Jangan kabur. Tuan muda, pelan-pelan. Aku nggak bakal manjain kamu. Orang dewasa pukul, kamu bisa lapor. Kalau aku yang pukul, polisi nggak peduli. Jangan kabur. Aku tanya sekali lagi, mau baca buku nggak? Mau belajar nggak? Berhenti, oke, aku baca, aku belajar. Oke, aku belajar. Angelia gak nyangka, kamu masih kecil tapi berpengalaman guru les ini akhirnya aku pilih yang benar. Di desa kami belajar itu satu-satunya jalan keluar. Angelia dari kecil suka belajar. Aku nggak suka semua makanan ini. Kalian buang dan masak ulang. Cingkip, bukannya ini makanan favoritmu? Dulu suka, sekarang nggak. Kalau nggak masak ulang, aku nggak makan. Mending mati kelaparan. Cingki, kamu mau cari masalah lagi ya? Bukannya kamu cuma urus belajarku? Kenapa? Mau urusin makan dan buang airku juga? Ambilkan kemoceng. Aku peringatkan kamu. Ini rumahku, jangan macem-macem. Sekarang aku kasih tahu ibumu suruh aku. KS ini nggak cuma buat urus belajarmu juga buat kubah kebiasaan burukmu. Buang makanan itu mubazir, tahu nggak? Aku tetap mau buang makanan. Siapa bilang itu kebiasaan buruk? Keluargaku kaya raya. Minta pukul? Bu, apa aku anak kandungmu? Apa kamu tega lihat aku dipukul di cewek gila ini? Maaf ya nak, kalau kamu nurut gak buang makanan Angelia pasti lepasin kamu. Bu, aku makan, oke? Makanan yang jatuh di meja harus dimakan semua. Aku kapan pernah dihina begini? Angelia, tunggu aja kamu. Mana Jingki? Tuan muda lagi di ruang belajar.
Tumben hari ini rajin. Angelia, kamu penakut banget. Dasar kamu Jinky! Bodoh! Aku belum pernah lihat orang sebodoh kamu. Gak lihat jalan. Jinky, habislah kamu! Jangan pukul! Ini kenapa? Bu, cepat lihat. Siapa suruh kamu jahilin aku? Aku salah, Bu. Tolong aku. Ibu! Ibu! Tante! Aku gak lihat apa-apa. Kalian lanjut aja. Tuan muda apa akan babak belur dipukul Angelia? Gak mungkin Angelia anak baik. Aku yakin dia tahu batas. Ayo. Kamu gak mau belajar ya? Jangan. Aku belajar. Ini susah banget. Kenapa soal ini susah banget? Angelia, soal ini gimana jawabnya? Bodoh, aku ajarin. Soal pertama bisa pakai ABC. 你会看我花盛开，这每一分每一秒，我都会与你同在，飞过那片海。 Semua ini Jinky yang kerjain? Iya, aku udah bantu dia kejar pelajaran yang ketinggalan. Yang perlu dia pelajari udah aku ajarin duluan ke dia. Sebenarnya dia nggak bodoh cepet tanggap. Belajar lebih dari sebulan, Angelia akhirnya muji aku. Angelia, kamu beneran selamatkan Jinky. Bilang ke tante kamu pengen apa, tante pasti turutin. Aku mau ke rumah sakit jenguk nenekku. Gak masalah, nanti aku suruh supir antar kamu. Operasi nenekmu berhasil. Sebentar lagi bisa pulang. Aku juga ikut Angelia, ajak aku juga. Kamu gak boleh ikut. Kenapa aku gak boleh ikut? Hari ini keluarga Fairfox mau datang, Yana datang cari kamu. Kalau kamu pergi, Yana main sama siapa? Aku gak mau main sama Yana, aku mau ke rumah sakit sama Angelia. Kamu nggak boleh ikut, nenekku perlu istirahat. Kamu berisik, aku nggak mau ajak kamu. Kamu antarin Angelia ke rumah sakit ya? Sana. Dua anak itu sering berantem, malah jadi makin dekat. Kak Jinky, aku kangen sama kamu. Kamu kangen aku nggak? Aku sibuk belajar, gak sempet kangen kamu. Kak Jinky, bukannya kamu nggak suka belajar? Angelia bilang, kalau nggak belajar nanti jadi pecundang. Cuma dengan belajar bisa jadi orang yang berguna. Aku nggak ngerti siapa itu Angelia. Dia guru kecilku, dia luar biasa, semua soal dia bisa kerjain. Meski aku belum pernah ketemu, tapi aku nggak suka dia, Kak Jinky. Kamu main sama aku aja ya. Cuma tahu main aja. Kamu gak suka Angelia, aku juga gak suka kamu. Yana, kenapa kamu nangis? Kak Jinky bilang dia nggak suka aku. Dia cuma bercanda sama kamu. Jangan nangis. Keluarga kita udah kenal lama banget. Lihat mereka suka main bareng. Gimana kalau kita jodohin mereka dari kecil? Iya. Soal ini mending tanya pendapat anak-anak. Jinky, kamu mau gak sama Yana selamanya? Aku gak mau sama Yana, aku mau selamanya sama Angelia. Berisik banget. Angelia gak pernah nangis kayak dia. Angelia yang Jinky bilang itu putri keluarga mana? Bukan anak orang kaya, cuma cewek dari desa. Omongan anak kecil. Soal jodoh anak-anak kita orang tua gak bisa maksa. Tunggu mereka besar, baru bahas. Ternyata cuma cewek desa biasa, Yana. Kamu tenang aja. Begitu kamu dewasa, Kak Jinky pasti nikahin kamu. Istri itu apa? Itu orang yang hidup bareng kamu seumur hidup. Aku mau seumur hidup sama Angelia, aku mau nikahin Angelia. Kamu ngomong apa? Dia masih kecil, jadi ngomong gitu. Keluargamu orang terpandang di kota Jana, mana mungkin gadis desa bisa nikah sama Jinky? Jinky, fisikmu payah banget. Bukannya kamu cuma urusin pelajaranku, sekarang fisikku juga kamu urusin? Kalau nggak latihan nanti gampang ditindas orang. Cuman orang yang fisiknya kuat bisa lindungin orang yang dia mau lindungin. Kamu mau lindungi siapa? Tentu aja nenekku. Terus siapa yang lindungi kamu? Angelia, tunggu kita besar, aku akan jaga kamu. Fisikmu aja lemah, jaga diri sendiri aja nggak bisa. Masih berani ngomong mau lindungin aku. Siapa bilang fisikku lemah? Sekarang aku buktiin kayak kamu. Udah aku bilang kamu nggak bisa.
Bagus, simulasi ujian semua dapat 100. Nanti pas masuk sekolah Jinky bisa dari urutan terakhir jadi peringkat 1. Angelia, Tante beliin kamu banyak baju baru. Kenapa kamu masih pakai baju itu? Tante, libur musim panas selesai, aku harus balik kampung. Apa? Kamu mau balik kampung? Angelia, kampung kamu di mana? Di desa Taya Kota Cahari. Jauh banget dari sini. Angelia, liburan kali ini kamu udah temenin Jinky. Dia jadi maju banget di segala hal. Tante, sungguh berterima kasih padamu. Di kampung pasti susah. Gimana kalau kamu tinggal di kota aja, sekolah di sini aja gimana? Iya, Angelia, kita sekolah bareng aja. Iya, di tempat tante ini bisa tinggal di rumah besar, bisa pakai baju cantik dan banyak makanan enak. Asal kamu mau, tante bisa bilang ke nenek kamu biar kamu sekolah di sini. Tante, makasih atas niat baiknya. Tapi aku nggak mau sekolah di kota gandum, di kampung udah siap panen. Aku harus pulang buat panen. Tante ngerti apa maumu. Pergi aja sana. Siapa yang mau nahan? Bu, aku nggak mau Angelia pergi. Jangan biarin dia pergi, Bu. Jinky, kita harus hormati keputusan Angelia. Bu, jangan biarin dia pergi. Jinky, belajar yang benar, latihan yang giat. Kamu harus jadi orang paling hebat. Jinky, Angelia. Angelia, Jinky. Jangan pergi. Jinky, jangan pergi. Angelia, Angelia, Angelia. Jinky, cepat bangun. 风吹乱了江河，带来离别的伤。 Jinky, kamu dan Angelia sekarang masih usia sekolah. Nanti kamu dewasa, kamu bisa cari Angelia lagi, oke? Aku akan belajar sungguh-sungguh. Latihan yang giat. Begitu aku dewasa, aku akan nikahin Angelia. Selamat datang di tanah air, Pak Jinky. Selama Anda di luar negeri, grup Forza jadi nomor 1 di dunia. Sekarang kembali ke tanah air, Nyonya. Undang semua keluarga kaya sambut kedatanganmu. Jangan kira aku nggak tahu dia mau ngapain. Cuma mau aku pilih satu nona dari keluarga kaya buat dinikahi kan. Bilang ke dia nggak usah repot-repot. Hatiku udah ada seseorang. Hari ini aku nggak pulang dulu. Anda mau gimana? Desa Taya Kota Cahari. Angelia, 18 tahun berlalu. Akhirnya kita ketemu lagi. Di sini rumah Angelia, idolanya Pak Jinky itu. Kok tua banget rumahnya? Gimana? Semangat ini? Kayak orang yang sering olahraga nggak? Pak Jinky, selama ini kamu walau sibuk kerja tetap rutin olahraga, badan sama wajahmu semuanya kelas atas. Angelia pasti nggak bakal kecewa nggak jijik sama aku. Tapi Pak Jinky, kamu dan Angelia 18 tahun nggak ketemu. Sekarang kamu udah sehebat ini. Kalau Angelia sekarang nggak secantik dulu, masih mau sama dia. Dia mau jadi kayak gimana pun. Aku cuma mau nikah sama dia. Hei. Ketuk pintunya. Aku? Sebentar, jangan ketuk lagi. Ini Nona Angelia. Mas ganteng, kamu cari siapa? Kamu Angelia? Angelia apaan? Namaku Tina, kamu bisa panggil aku Tinut. Bukan Angelia. Ini bukannya rumah Angelia. Kalian nyari Angelia. Setelah neneknya meninggal, dia pindah rumah ini, dia jual kayak aku, Mas ganteng. Mau masuk minum dulu nggak? Tadi katamu neneknya udah meninggal. Sekarang dia tinggal di mana? Sebelum neneknya meninggal, Angelia pulang ke kediaman Nisrano di kota Jana ketemu ayah kandungnya. Harusnya pulang ke rumah keluarganya. Keluarga Nisrano di kota Jana. Mas ganteng, yakin nggak mau masuk minum dulu? Hari ini aku
Nyetir maaf ya. Mas ganteng adik, gimana kalau kamu temenin aku minum? Aku alergi alkohol, hahaha. Mas ganteng! Pak Jinki, ini rumah keluarga Nisrano. Anjali, akhirnya aku nemuin kamu. Sekarang aku udah sukses. Aku bisa jagain kamu. Hah? 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 Di rumah kalian? Hari ini ada yang nikah? Iya, nona kami hari ini nikah. Kok bisa gini? Dia mau nikah? Angelia kenapa nggak nunggu aku? Habislah orang yang Jinki sukai 18 tahun. Mau nikah, Pak Jinki bakal rebut pengantinnya. Cium. Romantis banget. Halo, ada apa? Bos James sudah sampai, dia kasih undangan mau ketemu kamu. Lain kali aja, aku nggak sempat hari ini. Nanda, ibumu dulu rebut posisi istri sah. Dan Wimar si brengsek itu dan kamu. Ngaku-ngaku jadi putri keluarga Nisrano dan rebut pertunanganku. Di hari sepenting ini. Aku harus kasih kamu ucapan selamat spesial. Pak Jinki, ponselmu bunyi. Ponsel. Jinki udah sampai ke tanah air, kapan pulang? Sebentar lagi pulang. Pak Jinki. Kamu mau pergi gitu aja? Kayaknya acaranya baru di tahap tunangan. Belum resepsi pernikahan. Kamu nggak mau usahain? Usahain apa? Gak lihat dia udah lupain aku. Selama ini, cuma aku yang berharap. Kalau memang begitu, aku wujudkan maunya. Orang ini kok kelihatan familiar. Pak Jinki, gimana kalau kita tanya ke keluarga Nisrano, siapa tahu yang nikah bukan Angelia? Maksudmu cewek itu bukan Angelia? Iya. Angelia! Kamu dengar nggak? Yang dia panggil itu Angelia. Dia pengantin wanitanya. Sial banget. Bagus. Angelia. Kamu ngapain ke sini? Tunanganku nikah, tapi pengantinnya bukan aku. Kamu pikir aku datang buat apa? Omong kosong apa kamu? Hari ini hari bahagianya Nanda. Apa hubungannya sama kamu? Kalau aku nggak salah ingat, pernikahan ini diatur buat aku waktu ibuku masih hidup kan? Lagi pula aku putri kandung keluarga Nisrano. Angelia, apa hakmu bilang kamu putri keluarga Nisrano? Kamu itu cuma anak kampung yang tumbuh di desa. Sedangkan aku akan ketemu desainer top James, guru besar estetika. Kamu layanin aku aja nggak pantas. Nanda, ibumu itu orang ketiga. Kamu rebut tempat orang lain. Kalian berdua sama aja. Gak tahu malu. Yang gak dicintai baru orang ketiga. Salah sendiri kamu dan ibumu gak berguna. Gak bisa bikin cowok jatuh cinta. Angelia, aku tahu kamu suka sama aku. Gak peduli kamu atau Nanda siapa yang putri keluarga Nisrano. Yang aku suka cuma Nanda. Dan aku cuma akan nikahin Nanda. Angelia, bukan ayah pilih kasih. Tapi peramal bilang nasibmu rendah. Cuma pantas tinggal di desa. Sedangkan adikmu Nanda, beda. Dia bernasib kaya, cuma dia yang pantas nikah ke keluarga Cha. Ayah, orang macam apa yang ngutuk anak sendiri? Kamu, Udahlah, jangan emosi. Aku hari ini datang bukan buat rebut pernikahan. Aku cuma mau kasih hadiah. Kasih hadiah? Kamu beneran? Tentu. Aku juga harus makasih ke kamu udah rebut pernikahan ini. Kalau enggak, aku masih harus cari cara batalin tunangan. Soalnya Yandi sama sekali nggak pantas buat aku. Katamu Yandi gak pantas buat kamu. Sekarang Yandi jadi eksekutif di perusahaan Jinki Forza. Orang terkaya di dunia. Masa depannya cerah. Sedangkan kamu seumur hidup gak bakal bisa ketemu orang sehebat Pak Forza. Kamu dengar gak? Angelia gagal dapat sesuatu terus bilang itu nggak bagus. orang kayak dia ini dari kecil tumbuh di desa. Gak ngerti kehebatan Pak Forza. Itu wajar. Aku nggak pernah ketemu Jinki. Waktu kecil aku malah pernah pukul dia.
Tuan, Nyonya, ini hadiah pernikahan buat Nona dari seseorang bernama Jinki. Apa katamu? Hadiah ini dikasih sama Pak Jinki? Benar, memang Pak Jinki. Kantor ada info orang dalam, katanya Pak Jinki hari ini pulang ke tanah air. Gak nyangka baru balik langsung ngasih hadiah ke kita. Kayaknya promosi dan kenaikan gaji bentar lagi. Hari ini Jinki balik ke tanah air, jangan-jangan. Orang yang barusan aku temuin itu dia? Udahlah. Kalian berdua harus saling terikat seumur hidup. Jangan sampai masuk pasaran dimanfaatin orang. Terakhir, doakan kalian pasangan sialan langgeng selamanya. Jinki, lama nggak ketemu. Entah kamu masih ingat aku nggak? Kalau berani lupa, aku bakal pukulin kamu. Gak nyangka hadiah pertemuan. Malah jadi hadiah nikahmu. Walau bagaimanapun, aku harap kamu bahagia, Angelia. Aku simpan kamu di hati selamanya. Selamanya. Jinki, Jinki, jangan kabur, berhenti, jangan kabur. Berhenti! Aku kerja keras banget. Semua itu buat bahagiain kamu, Angelia. Kenapa kamu gak nunggu aku? Jinki, dasar brengsek kamu. Tunggu pembalasanku. Perempuan yang aku cinta. Dia mau nikah, tapi prianya bukan aku. Apakah ini rasanya sakit hati? Jinki, kenapa kamu baru pulang? Kita udah siapin jamuan sambutan buatmu. Tamu-tamunya udah pada pulang. Aku tadi ke desa Taya. Bolak-balik perlu 8 jam. Desa Taya? Kenapa kamu kayak tempat pelosok gitu? Aku ke sana cari Angelia. Siapa Angelia? Angelia itu orang atau apa? Ayah, Angelia itu dulu gadis desa yang ku cari buat nemenin Jinki belajar. Jinki, ngapain kamu nyariin dia? Aku mau nikahin dia. Apa? Kamu mau nikah sama cewek kampung? Dia udah nikah sama orang lain. Oh, syukurlah. Dia udah nikah. Jinki, berhubung si Angelia yang kamu bilang itu udah nikah, kurasa kamu juga udah waktunya nikah. Yana itu dari kecil udah suka kamu. Menurutku kalian tunangan dulu aja. Nanti pelan-pelan bangun perasaan. Dia suka aku itu urusan dia. Kalau Angelia udah nikah, aku udah mutusin gak nikah seumur hidup. Kamu? Apa? Gak nikah seumur hidup? Berarti keluarga Fonza bakal putus keturunan? Kamu? Ayah nggak apa-apa. Cepat panggil dokter. Ayah. Keadaan kakek udah stabil, butuh istirahat. Penyakit lama kakekmu kambuh lagi. Ini bukan salahmu, jangan nyalahin diri sendiri. Penyakit lama bisa disembuhin gak? Udah banyak dokter hebat yang coba obatin. Kalau bisa, pasti udah sembuh dari dulu. Aku kepikiran, ada satu orang pasti bisa nyembuhin kakek. Siapa? Dokter Dewa. Waktu aku di luar negeri, dia pernah selamatin aku. Aku juga suruh orang buat nyari dia. Tapi orang itu susah ditemui. Belakangan aku dapat kabar dia ada di dalam negeri. Terus gimana cara bawa dia ke sini buat ngobatin kakekmu? Kalau dia ada di dalam negeri, aku pasti bisa nemuin dia buat obatin kakek. Iya. Halo Pak Jinki yang mau nikahin anak keluarga Nisrano udah dicek namanya Yandi.
Dia kerja di perusahaan kita. Aku ngerti. Masih ada urusan kantor, aku ke kantor dulu. Oke, pergilah. Pergilah. Jinky, kalau kamu berani lupain aku bakal pukulin kepalamu kayak dulu waktu kecil. Gak lebih ganteng dan tinggi dari aku, juga gak sekaya aku. Angelia, seleramu jelek banget. Pak Jinky. Mana bisa aku dibandingin sama Anda? Dari penampilan sampai nilai aset, Anda memang gak ada duanya. Paling top rasa kagumku Anda gak habis-habis seperti air di sungai. Luarannya jelek gak apa-apa. Dalamnya juga gak berprinsip. Angelia, aku kecewa sama kamu. Pak Jinky, benar kata Anda, aku siap ikuti semua perintahmu. Anda suruh aku berlutut, aku gak bakal berdiri. Udahlah, jangan bikin aku risih. Aku panggil kamu gak ada urusan lain. Sekarang kamu kepala ruangan, kan? Benar. Ku naikin jabatanmu jadi kepala divisi. Aku beneran naik jabatan? Pak Jinky, makasih atas kepercayaannya. Mulai sekarang aku akan kerja sebaik mungkin. Anggap perusahaanmu seperti perusahaan Anda. Gak perlu makasih. Berterima kasihlah ke istrimu. Kalau kamu kecewain dia, aku gak bakal ampuni kamu. Aku gak bakal sakitin dia. Aku pasti akan sayang banget sama istriku. Cukup. Pak Jinky lakuin ini demi Nanda. Sejak kapan Nanda kenal Pak Jinky? Pergi sana. Pak Jinky udah dicek James balik ke tanah air buat ketemu sama Andy, desainer misterius dari grup Celio. Andy desainer genius yang muncul mendadak dan menghebohkan dunia itu. Ya benar dia. Pak Jinky, di bawah ada wanita namanya Angelia, katanya mau ketemu Anda. Angelia, Nona Angelia, tunggu sebentar, aku udah kasih info ke bagian direktur. Oke, makasih. Halo. Bos, James mau ketemu kamu lagi. Katanya dia datang buat ketemu kamu, minta kamu sempatin ketemu. Kasih tahu dia kalau aku ada waktu, aku ketemu dia. Langsung naik jabatan sama gaji. Berarti nanti aku berpengaruh di grup Forza. Aku harus kasih tahu ke Nanda. Sekalian mau nanya. Gimana dia bisa kenal sama Jinky? Sial banget. Angelia. Udah aku bilang berkali-kali aku nggak suka kamu. Aku cuma suka Nanda. Kenapa kamu ikutin aku ke sini? Kamu sakit jiwa ya? Kok bisa kepikiran aku datang buat cari kamu? Di grup Forza ini selain aku siapa yang kenal orang kampung kayak kamu? Aku akui wajahmu lumayan. Tapi Nanda itu desainer hebat. Kamu itu apa? Kemampuan desain dia segitu aja, beraninya ngaku desainer hebat. Bikin malu industri desain aja. Kamu ngerti apa? James, guru estetika akan adain jamuan di sini. Dan dia undang Nanda. Nanda bakal go internasional. Kamu gak akan bisa nyamain dia. Acara kayak gitu semua orang bisa datang, kan? Semua bisa datang. Kamu pikir itu pasar? Aku aja gak bisa masuk. Kamu bersih-bersih di situ juga gak layak. Aku nggak layak. Nanda masuk tempat kayak gitu sebagai figuran, aku datang sebagai tamu kehormatan. Angelia, kamu di desa jangan-jangan cuma bisa membual. Guru estetika kelas atas kayak James itu sekilas dilihat aja udah luar biasa. Kamu gak bakal ketemu dia. Untung aku gak nikahin kamu. Kalau gak malu banget. Aku udah bilang, kamu nggak layak nikahin aku. Jangan lain di mulut lain di hati. Kamu sampai ngejar ke kantor. Bilang gak mau nikah sama aku. Sekarang aku udah nikah sama Nanda, gak bisa nikah sama kamu. Tapi kalau mau main ke hotel bisa aja. Angelia, kamu gak tahu diri. Yang nggak tahu diri itu kamu. Dengar ya, kalau kamu berani omong kosong lagi di sini, ku hajar kamu habis-habisan. Ini kantor grup Forza. Bukan tempatmu buat bikin ribut satpam. Bawa pergi cewek gila ini. Nona grup Forza bukan tempat kamu bikin onar. Tolong segera pergi. Aku bukan mau bikin ribut, aku mau ketemu Jinky. Aku mau ketemu Jinky. Emangnya kamu siapa? Pak Jinky gak bakal mau ketemu orang biasa kayak kamu. Nona Angelia, Pak Jinky undang kamu ke atas.
Ternyata tamu Pak Jinki, maaf kami salah nilai, maaf. Gak nyangka secepat ini udah ketampar balik, tenang aja. Nanti masih ada yang lebih bikin malu. Pasti Pak Jinki tahu dia bikin ribut di grup Forza, mau hukum dia. Habislah dia. Angelia datang nyari aku. Dia datang sendiri buat nyari aku. Gak bisa, aku harus kasih kesan bagus. Kantor Pak Jinki ada di depan. Pak Jinki, apa salah minum obat? Jinki, lama gak ketemu. Dia makin ganteng dari sebelumnya. Udah lama gak ketemu. Gak ada yang mau kamu sampein. Jinki, kamu udah besar. Udah 18 tahun lewat. Kalau aku belum besar, apa aku monster? Lihat kamu sekarang udah sukses banget. Aku senang banget. Angelia, aku udah lakuin yang kamu bilang, belajar serius, rajin latihan. Tapi kenapa kamu gak nunggu aku? Nungguin kamu apa? Aku udah tahu, kamu gak pernah anggap aku penting. Kado pernikahan yang kukasih ke kamu, kamu suka nggak? Kado pernikahan? Kapan aku nikah? Kamu kemari buat berterima kasih, kan? Ya, kamu harusnya makasih ke aku. Soalnya demi kamu, aku naikin jabatan suami. Gak demam, kenapa ngomong sembarangan? Angelia, kita harus jaga jarak. Kamu gini kalau aku nggak kuat gimana? Gak kuat apa? Anak kecil. Hah? Kamu gila ya? Barusan kamu tanya aku nggak tahan apa? Aku jawab pertanyaanmu. Coba lihat baik-baik. Aku bukan anak kecil. Aku pria dewasa, laki-laki normal dan penuh gairah. Kenapa? Marah? Atau takut ketahuan suamimu? Kamu dibilang gak setia. Kok masih ngaco aja? Aku malah punya suami. Itu sih yang di barusan aku ketemu dia. Mukanya cabul, gak ada yang istimewa. Dia gak pantas buatmu. Tapi kalau kamu suka, aku udah naikin jabatan dia. Kamu salah orang. Dia nikahin anak ibu tiriku Nanda. Apa? Beneran bukan kamu? Coba kamu pikir baik-baik. Pengantinnya mirip aku nggak? Kenapa wajah ini kayak familiar ya? Serius bukan kamu? Syukurlah Angelia. Bukan kamu belum nikah. Kamu sesenang itu aku belum nikah. Jangan-jangan kamu tiap hari di rumahmu tuh aku nggak nikah. Bukan gitu, Angelia. Kalau kamu nggak nikah, masih ada aku. Selama ini aku jaga diri baik-baik, aku belum pernah pacaran. Kamu ngomong apa? Yang mau nikahin aku udah ngantri dari ujung ke ujung. Aku nggak mungkin nggak laku. Ngantri dari ujung ke ujung? Gak bisa. Aku nggak boleh kasih kesempatan pria lain. Oh ya, tadi kamu bilang kamu naikin jabatan Yandy karena aku. Itu salah paham. Aku cuma mau kamu sama dia hidup lebih enak. Karena salah paham. Dan udah jelas jangan naikin jabatan dia. Cowok kayak dia nggak pantas naik jabatan. Oke, aku nurut kamu. AC-mu dingin banget, kancingin bajumu dulu. Angelia, ada satu hal. Aku mau minta bantuanmu. Kamu gak bakal nolak, kan? Katakan, selama aku bisa bantu, pasti aku bantu. Jadi gini, keluargaku suruh aku cepet nikah. Mereka tahu aku gak mau nikah. Kakekku sakit karena kepikiran. Kamu bisa gak nikah sama aku? Buat hibur kakekku. Maksudmu kita berdua pura-pura nikah? Tapi di kota Jana banyak cewek kaya, kenapa gak pilih mereka? Aku takut mereka nempel ke aku. Aku cuma percaya kamu. Bener juga aku gak akan nempel sama kamu. Tapi hal ini bisa ganggu reputasiku. Gimana kalau nanti beneran mau nikah? 20 triliun. Ku kasih kompensasi 20 triliun. Gimana, Angelia? Masa kamu tega lihat aku nikah sama orang yang gak aku suka? Deal. Deal. Om tante kalian jangan khawatir, ku suruh orang buat panggil dokter terbaik, pasti bisa sembuhin kakek. Yana memang pengertian. Gak perlu. Selama ini, semua dokter udah aku temui. Cuma yang Jinky bilang itu dokter dewa bisa ke rumah. Yang lain, gak bisa. Kak Jinky. Siapa dia? Aku perkenalkan dulu.
Namanya Angelia. Aku udah mutusin. Buat nikahin dia. Aduh, aktingnya seserius ini. Jadi dia Angelia? Kamu Angelia? Bukannya kamu bilang dia udah nikah? Berarti kamu rebut istri orang Jinki. Kamu kayak gini gak etis. Bukan, Tante, kalian salah paham. Aku belum nikah, aku selalu lajang. Kok kabar aku nikah sampai di keluarga Forza? Siapa sebenarnya yang gosip di luar sana? Kamu belum nikah. Kalau gitu ini ada apa? Kak Jinki, kamu mau nikah sama dia? Aku nggak setuju. Kamu nggak setuju? Kamu siapa? Aku teman masa kecilnya Kak Jinki. Kamu cuma orang kampung. Apa pantas nikah sama Kak Jinki? Jangan-jangan Jinki dipaksa nikahin dia? Nona Yana 18 tahun berlalu. Harusnya kamu makin dewasa. Tolong jaga jarak. Kak Jinki, kamu pasti ketipu sama dia. Pernikahan bukan main-main. Kamu harus pikir baik-baik. Aku udah pikirin baik-baik. Oh ya, katanya kakek sakit. Kakek di mana? Aku ngerti sedikit soal medis. Aku bisa periksa kakek. Kamu paham medis? Jangan remehin aku bisa banyak hal. Ilmu medismu belajar di desa kan? Jangan bawa hal gak berguna itu buat celakain kakek. Belajar di desa, memang kenapa? Banyak orang minta aku periksa tapi aku gak sempat. Kamu pinter bohong. Ya udah, banyak dokter yang gak bisa sembuhin kakek. Aku gak percaya kamu dokter kampung bisa sembuhin. Bukannya kakek sakit gara-gara emosi? Kakek kesal penyakit lamanya kambuh. Aku antar dia lihat kakek dulu. Tunggu. Keluar! Kalau dia gak dipaksa nikah, gak mungkin mau nikah bohongan. Kasihan banget. Pergi dari sini. Kamu anak durhaka. Mau bikin keluarga Forza punah. Ondasi keluarga Forza ratusan tahun hancur di tanganmu. Kakek keluarga Forza gak akan punah. Perkenalkan, aku pacarnya Jinki. Pondasi keluarga Forza akan terselamatkan. Jinki bilang mau gak nikah selamanya kan? Kok sekarang udah punya pacar? Ayah, dia Angelia. Apa? Kamu mau nikah sama perempuan bersuami? Ayah, kamu nggak sehat. Jangan emosi ayah sini. Ayah duduk dulu. Tubuh ayah nggak kuat. Ini cuma kesalahpahaman Angelia. Belum pernah nikah. Orang desa itu pendidikannya rendah. Kehidupannya juga berantakan. Siapa yang tahu selama di desa udah pernah nikah atau belum? Ngomong seenaknya tanpa bukti, ilmumu itu kebuang sia-sia ya. Kamu gak nikah sama Yana malah pilih cewek desa kayak dia. Bukan orang desa emang kenapa? Kakek-kakek mau aku nggak nikah selamanya? Atau aku nikahi Angelia? Kak Jinki, kok kamu ngomong gitu kayak kakek? Kakek, coba ikutin aku, tarik napas. Kumpulin udara di bagian dada, pelan-pelan hembuskan. Hei orang desa, menjauh. Jangan celakai. Yana, kamu nggak lihat Angelia lagi ngobatin kakek? Penyakit kakek ini udah dari 10 tahun lalu, bukan? Iya. Pertama kali kambuh 10 tahun yang lalu. Kamu kok bisa tahu? Karena penyakit kakek udah lama banget jadi jantungnya rusak. Aku cuma bisa kasih resep obat pemulihan dulu. Dirawat dulu beberapa waktu. Angelia, kamu bisa sembuhin penyakit lama kakek? Gak mungkin. Banyak dokter top gak bisa sembuhin kakek. Dia mana mungkin lebih hebat dari dokter-dokter itu. Menurutku dia cuma asal bicara. Aku kasih kakek resep pemulihan dulu. Dirawat dulu sebentar. Selama masa ini aku akan cariin obat yang bisa sembuhin kakek. Angelia, kakek udah tua. Kalau mau sembuhin dia nggak boleh sampai salah langkah. Kamu nggak percaya aku? Tentu aku percaya. Cuma nggak mau kamu tanggung apa yang nggak seharusnya. Percaya aku? Tenang aja. Selama ini kamu sibuk bangun karier, aku juga berusaha. Kemampuan medisku kamu percaya aja. Kak Jinki, jangan biarin dia obatin kakek. Kita ikutin kata Angelia aja, Angela aku udah dewasa. Mungkin aku harus cari tahu lebih dalam apa yang dia lalui selama ini. Sekarang kamu percaya? Aku nggak bohongin kamu kan? Angelia gak nyangka selama ini hidupmu susah banget. Sekarang jadi matre. Siapa yang matre? Oh, oke, gak matre. Aku cuma sayang aja. Hadiah pertemuanmu, 10 triliun. Salah kasih orang. Apa? 10 triliun? Berarti enak banget si Nanda gak bisa, harus kuambil balik. Yandi, Pak Jinki beneran naikin jabatanmu? Syukurlah, Pak Jinki baru pulang langsung naikin gaji dan jabatanmu. Berarti nanti grup Forza akan kamu kelola. Iya, masa depannya Yandi cerah banget. Itu semua berkat Nanda juga. Kata Pak Jinki, dia lakuin itu karena Nanda jadi jabatan dan gajiku naik. Nanda, kamu kapan kenal sama Pak Jinki? Aku belum pernah ketemu sama Pak Jinki, tapi dia pasti pernah lihat desainku. Kalau enggak, mana mungkin dia kasih aku kalung permata seharga 10 triliun sebagai hadiah pernikahan. Apa? Katamu kalung ini harganya 10 triliun? Kalung ini beneran semahal itu? Tentu aja aku udah cek sendiri. Nama kalung ini kalung hati cinta sejati. Di seluruh dunia cuma ada satu, harganya 10 triliun.
Kalau Jinky yang kasih nggak mungkin palsu. Jadi dia pasti naksir aku. Pak Jinky naksir Nanda. Kalau aku bisa bikin Nanda tidur bareng Pak Jinky, aku bisa terus naik jabatan dan gaji. Yan, Pak Jinky suka sama aku. Jangan-jangan kamu cemburu? Tentu aja nggak. Istriku menawan aku juga bangga. Nanda di rumah nggak ada kaca tapi ada toilet kan? Coba ngaca di air toilet. Sekalipun Jinky buta dia nggak bakal suka sama kamu.